Bu Guru Tatin, kali ini saya ingin membahas tentang nilai ambang batas PPK 2021 yang didasarkan pada Permenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Seperti apakah nilai ambang batas PPK ini, lalu bagaimana strategi kita dalam menjawab soal agar mendapatkan nilai ambang batas ini. Nah, sebelum saya membahasnya, silakan Bapak dan Ibu untuk subscribe dulu channelnya, lalu aktifkan tanda loncengnya, lalu like and share channelnya. Nah, seperti mungkin yang sudah diketahui bahwa soal yang diujikan itu ada 4 hal. Silakan Bapak dan Ibu bisa lihat channel saya di part 1 sampai part 8 tentang PPK. Nah, di sana bahwa yang diujikan itu pertama ada kompetensi teknis, lalu ada kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural, setelah itu kompetensi wawancara. Lalu, untuk kompetensi teknis, durasinya adalah 120 menit atau 2 jam. 100 soal yang harus dikerjakannya, lalu kalau benar dikasih skor 5, tapi kalau salah 0. Maksimalnya otomatis 500, karena maksimalnya 5, nilai soalnya ada 100, jadi 500. Lalu untuk kompetensi manajerial, durasinya 40 menit, 25 soal. Nah, untuk manajerial ini, nilai bobotnya itu ada nilainya 1, 2, 3, dan 4. Tapi kalau tidak menjawab, 0. Jadi Bapak dan Ibu wajib menjawab di sini, karena di sini selalu ada nilainya, entah itu nilainya 1, 2, 3, atau 4. Maka maksimalnya itu adalah 100. Lalu untuk sosiokultural, durasinya masih sama 40 menit tetapi 20 soal. Nah, dengan pembobotannya untuk sosiokultural 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, entah itu misalkan A itu 3, lalu B itu 4, C itu 5, kita tidak tahu, yang pasti ada pembobotan dari setiap jawaban, yaitu 1 sampai 5, dan tidak menjawab 0. Maksimal otomatis 100. Lalu untuk wawancara, durasinya hanya 10 menit saja, jumlah soalnya 10 soal, lalu menjawabnya untuk benar itu 1 sampai 4, tapi tidak menjawab 0. Jadi di sini artinya Bapak dan Ibu wajib menjawab. Lalu bagaimana dengan ambang batasnya? Untuk kompetensi teknis, ambang batasnya itu berbeda-beda dari setiap jurusan. Nah, Bapak dan Ibu bisa download Permendikbudnya, lalu Bapak dan Ibu bisa lihat jurusan yang Bapak dan Ibu pilih itu nilai ambang batasnya berapa untuk kompetensi teknisnya. Tetapi ini saya mencoba mencari nilai ambang batas terbesar, yaitu 330. Nah, jadi untuk 330 kita bagaimana untuk mendapatkan 330 sebagai batas ambang batas terbesar dari semua jurusan yang ada. Lalu untuk kompetensi manajerial itu dan sosiokultural itu disatukan, nilai ambang batasnya itu 130. Jadi antara manajerial dan sosiokultural harus nilai ambang batasnya 130. Harusnya kan ini maksimalnya 200. Di sini untuk ambang batasnya hanya 130, lalu untuk wawancara itu nilai ambang batasnya 24. Mungkin kalau di sekolahan nilai ambang batas ini sebagai KKM-nya. Jadi KKM untuk kompetensi teknis 330, KKM untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu 130, dan wawancara 24. Oke, sekarang kita sudah mengetahui bahwa kalau kompetensi teknis, kalau benar itu dikasih nilai 5, salah 0. Ambang batasnya 330. Dan kompetensi manajerial, kalau menjawab itu skornya antara 1 sampai 4. Lalu nilai ambang batasnya itu disatukan dengan kompetensi sosiokultural, yaitu 130. Dan wawancara dari 10 soal yang ada, itu nilai skornya 1 sampai 4, dan nilai ambang batasnya 24. Sekarang, bagaimana strategi kita untuk bisa mendapatkan nilai ambang batas ini? Nah, di sini untuk mendapatkan nilai ambang batas untuk kompetensi teknis terlebih dahulu. Untuk kompetensi teknis terlebih dahulu, tadi maksimal dari semua jurusan yang ada itu kompetensi teknis nilai ambang batasnya 330. Sedangkan skor kalau menjawab benar adalah 5. Berarti Bapak dan Ibu harus menjawab 66 soal dengan benar. Baru Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nilai ambang batas. Nah, maka di sini Bapak dan Ibu dalam pengerjaan soal harus fokus 66 yakin benar.
dan sisanya itu wajib dijawab karena waktunya 2 jam, lumayan lama. Jadi fokus dulu menjawab 66 soal dengan benar, lalu sisanya baru dijawab. Jadi wajib dijawab karena kalau tidak jawab otomatis 0, tapi kalau dijawab ada kemungkinan untuk mendapatkan skor 5. Nah, itu agar mendapatkan nilai ambang batas 330. Tadi saya ambil 330 ini dari nilai ambang batas terbesar dari semua jurusan. Jadi fokus 66 soal. Lalu strategi yang kedua untuk manajerial dan sosiokultural. Untuk manajerial, kita tahu bahwa menjawab benar itu ada skornya 1 sampai 4. Tapi kalau tidak menjawab, 0. Lalu untuk sosiokultural itu 1 sampai 5, tidak menjawab 0. Nah, lalu nilai ambang batas kedua hal ini, manajerial dan sosiokultural, itu adalah 130. Artinya apa? Kita harus berplanning. Planning pertama, Bapak dan Ibu bisa menjawab manajerial 15, sosiokultural 14. Kalau kita menjawab manajerial 15 kali 4, itu 60, 14 kali 5. Berarti jadinya 70, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai ambang batas 130. Nah, atau Bapak dan Ibu bisa plan yang kedua, manajerialnya bisa dijawab 13, lalu sosiokulturalnya dijawab 16. Jadi bisa ini lebih enak karena lebih sedikit dari setiap soalnya. Jadi manajerial 15, sosiokultural 14, plan A-nya, atau plan B manajerialnya hanya dijawab 13 soal dan sosiokultural 16. Lalu jangan mengosongkan jawaban, artinya kita yakin yang 15 itu kita dapat skor 4, lalu 14 soal dapat skor 5, sisanya tetap dijawab. Kenapa tetap dijawab? Karena kan kalaupun jawab A, B, C pasti ada skornya gitu. Jadi semuanya wajib dijawab. Tapi untuk mendapatkan nilai ambang batas itu Bapak dan Ibu harus yakin bahwa yang 15 soal ini mempunyai skor 4 dan yang 14 soal ini mendapat skor 5. Nah, atau plan yang kedua, yang 13 soal ini mendapat skor 4, 16 soal ini mendapat skor 5. Harus yakin di sana, sisanya tetap dijawab karena tetap akan mendapatkan skor untuk mendapatkan skor 130. Itu strategi untuk manajerial dan sosiokultural. Lalu untuk strategi kompetensi wawancara. Maaf, ini bukan teknis tapi wawancara. Nah, wawancara itu nilai ambang batasnya 24. Nah, dari 24 dengan skor 4, berarti hanya 6 soal saja dari 10 soal wawancara. Artinya, Bapak dan Ibu harus fokus menjawab 6 soal yang wajib benar. Artinya wajib benar di sini wajib mendapatkan skor 4. 6 soal yang Bapak dan Ibu yakin itu mendapatkan skor 4. Sisa soalnya tetap dijawab. Karena apa? Karena menjawab apapun tetap mendapatkan nilai. Nah, lalu terakhir ingat dalam PPK ini ada perankingan dari umur dan dari sertifikasi. Artinya ketika sudah mendapatkan nilai ambang batas, tapi yang mendapatkan ambang batasnya banyak sedangkan kuotanya sedikit, itu tetap ada perankingan dari umur dan sertifikasi. Nah, artinya Bapak dan Ibu harus tetap walaupun kita punya strategi ambang batas harus melebihi nilai dari ambang batas. Oke, itu tips dari saya. Semoga lulus. Terima kasih.